Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahril Khan dari mahasiswa Universitas Teknologi Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah hukum dan kaidah sosial. Apa sih itu kaidah? Kaidah atau norma, himpunan petunjuk atau pedoman hidup yang berisi perintah-perintah, larangan-larangan, asas-asas dan anjuran-anjuran, serta kebolehan-kebolehan untuk mengatur tingkah laku manusia yang harus ditaati, dan apabila tidak ditaati akan menimbulkan sanksi atau akibat dari pelanggaran kaidah sosial. Yang pertama, kaidah sosial adalah ketentuan-ketentuan yang memberikan batasan-batasan dalam hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya tanpa melanggar kepentingan yang lainnya. Yang kedua, kaidah susila. Kaidah susila adalah kaidah yang paling tua dan paling asli, juga terdapat di dalam sanubari manusia sendiri, karena makhluk bermoral tanpa melihat kebangsaan atau masyarakat. Norma susila dapat juga dikatakan peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Ialah menentukan perbuatan baik dan buruknya berdasarkan bisikan suara dari hatinya. Norma susila yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak kepribadiannya guna menyempurnakan manusia itu sendiri. Kaidah susila melarang manusia untuk berbuat cabul, mencuri dan lain-lain. Karena hal itu dirasakan bertentangan dengan kaidah kesusilaan yang ada di dalam hati nurani setiap manusia yang normal. Contoh norma susila: jangan mencuri milik orang lain, berbuatlah jujur, hormatilah sesama, dan jangan berzina, jangan membunuh. Pelanggaran atas norma susila adalah pelanggaran perasaannya sendiri. Akibatnya atau sanksi hukumannya adalah penyesalan. Kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan disebut juga sebagai norma sopan atau santun, tata krama atau tata adat istiadat. Jadi norma kesopanan ini timbul dan diadakan masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat dan menghormati. Pelanggaran atas norma kesopanan menimbulkan celaan dari sesamanya. Celaan inilah yang dapat berwujud kata-kata, tetapi akan lebih dirasakan apabila celaan itu berubah sikap kebencian, pandangan rendah dari orang-orang di sekelilingnya, sampai pelaku dijauhi dalam pergaulan. Sikap tersebut menimbulkan rasa malu dan hina kehilangan sesuatu, dikucilkan sehingga merasakan penderitaan batin yang dikatakan merupakan sanksi hukuman. Contoh dari kaidah norma kesopanan ialah orang muda wajib menghormati orang tua. Yang kedua, meminta izin lebih dahulu bila masuk rumah orang lain. Yang ketiga, menggunakan barang orang lain dengan meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya. Selanjutnya, perasaan kesopanan dapat dijelma menjadi perasaan kebiasaan, atau norma kebiasaan dapat menjelma menjadi norma kesopanan dan wajib diindahkan karena pelanggaran dianggap tidak bisa dianggap salah oleh masyarakat. Kebiasaan yang demikian itu pula disebut adat. Kaidah agama atau kaidah kepercayaan. Norma agama berpangkal pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama dianggap ketentuan-ketentuan dari Tuhan. Jadi norma agama ini adalah norma sosial yang berasal dari Tuhan, berisi perintah atau larangan yang merupakan ketentuan hidup manusia yang menuju arah yang baik dan benar, yang mengatur kewajiban manusia kepada Tuhan, dan tentunya saja ketika melanggar berarti menentang perintah Tuhan. Sanksinya langsung Tuhanlah yang memberikannya nanti di akhirat. Contoh norma agama atau kepercayaan
jangan membunuh sesama manusia, hormatilah ibu bapak, jangan membuat cabul, jangan mencuri. Kaidah hukum. Kaidah hukum atau kaidah sosial, kesopanan, kesusilaan, dan agama belum cukup menjamin tata tertib di dalam bermasyarakat, pergaulan hidup bermasyarakat, karena tidak ada ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar. Oleh karenanya diperlukan norma hukum memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Sifat pada norma hukum yaitu yang pertama, adanya pelaksanaan dari luar atau sanksi dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya. Yang kedua, sifatnya undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Norma hukum ditunjukkan kepada sikap lahir manusia. Ia mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk. Yang diperlihatkan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Norma hukum tidak memberikan sanksi kepada seseorang yang mempelajari sikap batin yang buruk, tetapi yang diberikan sanksi adalah perwujudan sikap batin yang buruk atau menjadikan perbuatan yang nyata atau perbuatan konkret. Adapun kaidah hukum, perintah atau larangan, kebolehan, penggolongan kaidah menurut Prof. Dr. Suditme Kusumo menggolongkan keempat kaidah atau norma tersebut dalam dua golongan. Ialah yang pertama, tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok ini adalah kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah susila. Yang kedua, tata kaidah dengan aspek kehidupan antara pribadi yang termasuk di dalamnya adalah kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Apa sih perbedaan kaidah hukum dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan? Tujuan kaidah hukum bertujuan untuk melindungi manusia serta berkepentingannya untuk mewujudkan tata tertib di dalam bermasyarakat, sedang kaidah agama dan kesusilaan bertujuan untuk memperbaiki kepribadian manusia agar menjadi manusia yang berakhlak. Sasaran kaidah hukum mengatur sikap diancam dengan sanksi bagi pelanggar, sedangkan norma agama dan susila mengatur sikap batin manusia sebagai pribadi yang baik. Isi dari kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban atau disebut dengan hak asasi manusia, agama dan kesusilaan. Kekuatan mengikat kaidah hukum dipaksakan kekuasaan dari luar, sedangkan kaidah agama dan kesusilaan bergantung pada diri sendiri. Sumber dan pelaksanaan sanksinya adalah kaidah hukum dan kaidah agama sumbernya berasal dari luar manusia, sedangkan kesusilaan berasal dari dalam masing-masing orang. Nah, perbedaan kaidah hukum dan kaidah kesopanan. Kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban, sedangkan kaidah kesopanan hanya memberikan kewajiban atau sanksi hukum dapat dipaksakan oleh masyarakat secara resmi, sedangkan sanksi kesopanan dapat dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.